Oke, welcome back juga guys. Ketemu lagi bareng Ogut sama John Slebor di sini. Saya lo John Slebor, sama Mawo di sini. Ada Ipang juga. Ada Kardun, saya lo Kardun. Kita di sini di ngobras kain bor. Apa Dun artinya Dun? Ngobras kain bor. Ngobras kain bor. Yoi. Obrolan asik karya imajinasi movie X John Slebor. Gila. Di mana di Itu tadi gue tanya. Oke, boleh. Gue potong itu penemunya siapa tuh? Penemunya adalah Irfan Sanusi. Penemunya tadi. Penemunya tadi. Irfan Sanusi itu penemunya Irfan Sanusi. Oke, di sini Gout selaku host ya. Mau Kayak film Tuyul Gout. Film Tuyul dan Bayu Gout. kalau saya terlalu formal, Pak. Gue. Ya please, di sini gue ya. Gue selalu host bersama kru film dari imajinasi movie X John Slebor. Mau tanya-tanya jawab nih, karena kan kita tuh ada proyekan film ya, lebih genrenya ke horor. Buat teman-teman TikToknya John Slebor yang belum nonton di YouTube-nya, apa nama YouTube-nya John Slebor? Imajinasi movie. Oke, jangan lupa Ntar dulu di subscribe. Ya, karena kita bapak-bapak ya, biar kagak. Ini soalnya kita Gede ini banget. take videonya jam 1 malam supaya kagak meriang. Ya, jadi lu pakai minyak angin. anjir spek jompo pisan ketahuan. Lanjut. Gede banget tadi ya? Lupa. Ya udah pokoknya jadi intinya gue nemenin dia nih ya. Kalau dia kalau ada kenter. Terima kasih giftnya. Jadi malam ini gue mau bertanya tentang pengalaman mistis dari teman-teman nih, karena kan di sini ada berbagai macam profesi nih. Ada Ipang juga yang kebetulan jadi penjaga Makam. penjaga perusahaan gitu ya. Jadi dia pasti nih namanya security kan dia jaga malam, jadi sering-sering nemu adegan-adegan atau hal-hal yang mistis lah. Betul. Nah menurut Ipang gimana Pang? Pengalaman lu Pang? Coba lu ceritain di sini Pang, biar penonton tahu Pang. Nah gini, sebelum lu jawab ya, buat teman-teman yang belum tahu Ipang ini siapa, Ipang itu adalah sutradara dari sutradara dari imajinasi movie X John Slebor. Film pertamanya itu Malah Petiki. Balik ketika impi. Tapi kan kita tuh mau podcast horor, kalau jadi ketawa-tawa baik. Iya. Dimulai dari Kardun kali ya, dari ujung dulu biar nyusul. Ya mungkin gini, kan kita genre film kita kan horor. Maksudnya nggak relate ketika kita kru film beserta talent-talentnya nggak punya pengalaman horor nih guys. Apalagi kan pasti feel-nya, namanya kita main horor, feel-nya harus dapat horor dong. Semua nih rokok. Ada cerita, maksudnya kesan-kesan pernah atau kejadian gitu horor real gitu ya. Ini non fiksi ya buat teman-teman. Disclaimer, ini non fiksi tapi pengalaman pribadi Kardun tentang horor. Oke, langsung aja ya. Ini cerita gua tentang Cocok buat jadi ini lu. Serem. Kades. cerita Cerita we. untuk semua semua yang ada di sini. Jadi dulu singkat cerita pernah mengalami kejadian yang begitu horor tapi tidak terlalu menegangkan. Jadi waktu itu saya sekolah, di sekolahan saya ada kegiatan pramuka. Jadi waktu itu saya masih kelas 1, ada kegiatan pramuka. Biasanya kan suka ada apa tuh perkemahan Sabtu Minggu. Persami. Perkemahan Sabtu Minggu. Jadi waktu itu malam-malam kita biasanya kan jam 3 sudah bangun. Nah, ada kegiatan di jam 3 itu namanya jerit malam. Jadi di jerit malam itu Belum ngejerit. iya malam-malam. Jadi temen saya Horor ini teh. Oh, ini Jangan lucu mulu. Lanjut. jadi Feel horornya nggak dapet aja. Enggak apa-apa udah lanjut. Begonya udah serem Iya, nih ini yang udah serem merah. banget, Pang. Jadi bikin Pulang beli gas. Jadi singkat cerita, kejadian jam 3 malam kurang lebih. Jadi kita semua terbangun
dengan mengikuti kegiatan jerit malam. Lalu kita melakukan perjalanan mengelilingi lokasi perkemahan itu. Di satu titik ada teman kita yang bengong, kosong. Tuh kebetulan teman saya perempuan bengong dan dia juga sepertinya kayak ketakutan. Tapi Dari hal maksudnya, itu. sorry gue potong, si temen Karden ini emang lagi dapat apa enggak? Biasanya kan kalau cewek nih ya, setahu gue nih ya, ketika dia emang lagi dapat, dia nggak boleh ikutan hal-hal seperti biasanya kan harusnya pembinanya nanya dulu nih ya, karena emang sensitif, karena hal-hal gaib itu kan sensitif ke hal-hal seperti itu. Oke, lanjut tuh. Jadi waktu itu sebelum kita jawab, jadi di pas kita jalan temen kita bengong. Nah, dia tuh kayak jalan sendiri di barisan itu, dia kayak jalan sendiri dia. Jadi kita berlima kebetulan di regu itu. Nah, cowok 3, cewek 2. Jadi kebetulan si cewek ini yang 2 di tengah. Nah, kita jalan bertiga, teman saya yang cowok sendiri masih di belakang. Itu jadi buat ngejagain lah ya. Nah, setelah itu dia kayak bengong nih, teman saya yang satu, inisial A. Nah, itu bengong, dia kayak nggak fokus, teman-teman kita udah jalan, dia ketinggalan. Akhirnya ditegur sama temen cowok kita yang belakang, kamu kenapa? Itu kan hanya diam saja ya, pokoknya pucet lah gitu kan, kayak orang kebingungan gimana. Nah, selang berapa jam kemudian sudah menjelang subuh dari kegiatan itu, dia masih tetap seperti itu. Akhirnya dia istirahat, tertidur. Nah, keesokan harinya paginya dia baru cerita, ternyata pas dia bangun dan memulai kegiatan tuh dia melihat sosok hitam besar mata merah di area perkemahan itu. Jadi dia sedikit takut, pucat, panik gitu kan, karena baru pertama kali pengalaman dia juga ngeliat seperti itu. Dan di situ kita juga 5 orang ini satu regu merasa takut. Nah, setelah dia cerita seperti itu, dan kebetulan yang benar tadi ditanyakan oleh Mang Aweng, dia lagi dapat. Nah, jadi dari Mens maksudnya. iya, dari lagi haid. Nah, mungkin itu juga bisa jadi penyebabnya, karena kan di ruang terbuka, alam terbuka ya. Jadi kita nggak tahu ada hal apa aja di situ, posisinya lagi haid. Jadi dia kebawa tuh. Mungkin seperti itu. Dia kesurupan nggak? Kesurupan sih enggak kayak Teguh Cilik, enggak. Gitu. Kodam naga. Enggak kesurupan. Kesurupan sih enggak, cuman itu dia hanya bengong, pucat, panik gitu kan, mukanya kayak kosong lah. Pandangannya gitu kan. Makin lumayan 400.000 sebulan. Kosong iya. Kosong nggak punya lisan kosong. Nah, jadi enggak sampai kesurupan, cuman dia kayak itulah, dari kegiatan itu dia kayak trauma. Jadi berkepanjangan, jadi takut lah kalau berada di alam terbuka. Nah, mungkin seperti itu cerita pengalaman horor saya. Coba Bang spill yang ceritanya. Terus lu, Pang, ada cerita lagi, Pang? Lu Oh, punya- kalau gua Si Eka Kardun. masa kecil kali ya, tapi nggak tahu nyata, nggak tahu apa, mungkin gua sama temen gua berdua. Jadi ceritanya itu maghrib, gua tuh mau nungguin nyokap sama temen gua nih berdua. Nah, nyokap gue itu kerja sama bibinya temen gua nih. Emang rumah gua dulu baru rumah dia pas samping-samping gini, biasanya emang berdua jalan. Nah, di ujung pokoknya jalan begini itu udah arah jalan rumah gua ke sini. Nah, gue lihat tuh emang ada di situ ada pohon kelapa satu yang udah ke sambar petir. Arah pohon kelapa itu arah ke makam yang kita main bola main itu. bola. Nah, jadi di situ tuh belum ada rumah. Kalau nggak di situ rumah sekitar 5 atau 6 doang lah itu rumah di situ. Nah, gue jalan maghrib nih. Maghrib gue sama temen gue biasa, emang biasa nungguin nyokap sama temen gue itu, bibinya emang biasa nungguin di situ. Gue liatin. Jadi dari jauh tuh gue ngeliat beda, yang jalan tuh beda, yang nyamperin gue tuh beda, karena posisinya dia tinggi gede juga sih, tinggi gede. Terus dia masuk sini, nah gue cabut
gua lari ke rumah, dia juga lari ke rumah. Nah itu gua langsung, kalau nggak salah gua sakit seminggu dah sama temen gua berdua itu. Gua ceritain semua ya sama orang pintar, apa sih namanya, paranormal kali ya, paranormal. Gua cerita gitu, ya itu dibilangnya ya ditunjukin apa, makhluk kayak gituan, emang gede tinggi. Gue itu nyata, itu masih bener-bener nyata. Gue sampai ketakutan banget itu. Inget gue sekitar umur 10 tahun. Anjing ya, pasti harus ada lucunya ya. Gue udah tahu ya kesurupan beneran ya. Gila kalau nyampe 40 tahun. Kamu tahu kita kesurupan beneran bang. Soalnya gue sensitif Bang kalau cerita horor kayak gini. Tapi emang bener nyata itu, emang bener nyata. Sampai sekarang pun ya temen gue itu yang si Cilok itu, dia emang sama gue dari kecilnya berdua juga. Sama tuh lagi cerita yang di pabrik, mungkin yang di pabrik. Kalau di pabrik juga dianya yang nyata, cuma kalau gue sih ngedenger cerita dari dia doang. Oh yang lu bilang apa punggungnya? Yang punggungnya. Jadi dia bulan puasa, kalau nggak salah di 2022 atau 2023, emang di pabrik itu sering ngadain ini apa? Bukber. Bukber, ngadain bukber puasa. Di sono di ujung yang bukbernya pada buka puasa. Nah dia tuh jalan, dia ngeliat bapak-bapak berhadapan tuh berpapasan, cuma dia ngomong, Pak nggak ikut bukber di sono, dia cuma nengok sambil ngelirik begini doang, sambil ngelirik gitu doang. Terus kata dia langsung cabut lagi. Nah cabut itu kalau nggak salah 2 hari nggak masuk kerja, ternyata ya itu sama paranormal juga dibilangin, katanya dia cuma pengen kenal doang, udah gitu doang. Nih ada kali mau tuh mak, Lo ada Tris. Nggak ada kalau nggak ada, dia mah kagak sih, Republik Dracula sebenarnya. Dracula ya, dia masih bangsa Dracula. Lo ada man? Kalau gue ada baru pisan kemarin. Ini mah maksudnya di luar konteks gue sebagai orang yang sering bercanda ya. Ini beneran pure horror. Ini serius banget nih. Oke kita dengerin Gua- serius gua- ya. gua serius. Yang bercanda kita gebukin. Enggak, ini saksi ada nyokap gue alhamdulillah. Jadi gini, pas kemarin kita Idul Kurban. Kan posisi kita itu malam Minggu ya. Minggu. Karena motongnya itu Sabtu. Sabtu. Nah, awalnya gue orangnya tipikal yang nggak percaya hal-hal seperti ini awalnya. Maksudnya goib emang, maksudnya di luar karakter sebagai di film kayak gitu. Tapi emang di relate gue orangnya emang nggak percaya hal-hal demikian. Tapi itu kejadian pisan pas malam Minggu Idul Adha. Posisinya kan di belakang rumah gue, bukan rumah si Kacu ya, kosong. Sebelum gue nyate itu emang ada beberapa malam sebelumnya ya, gue emang dimimpiin tuh sebelum si Boim lahir gue dimimpiin so, gue masuk ke situ. Nggak, benar gue dimimpinya itu gue ada di kamar tengah. Posisinya di mimpi itu tuh gue dikasih tahu, nih di kamar ini tuh, Takut ini mah. di kamar itu tuh sosoknya genderuwo. Dia ngomong. Nah pas kamar depan kan yang langsung ke dapur gua. Itu cewek. Nah yang interaksi sama gua di dalam mimpi itu ngomong, di sini mah emang bener ada di yang di kamar depan itu cewek, emang perwujudannya cewek. Dia sampai ngomong gini nih, si sosok si cewek itu di mimpi guanya, mah nggak apa-apa, cuman cukup tahu yang di kamar belakang sama kamar depan ini ceweknya, tapi jangan sampai penasaran sama yang bekas gudang itu, ada yang posisinya belakang pinggir rumah Mang Ombeng. Yang kan ada nih rumah Pak RT. Oh, gudang yang bekas karet. Gudangnya. Pokoknya jangan sampai penasaran sama sosok yang di situ, soalnya dia mah galak ngomongnya kayak gitu, tapi dalam mimpi. Nah, gue keinget mimpi itu pas lagi ngebakar tuh, gue kan di depan rumah itu. Sama nyokap tuh, maksudnya pas lagi bakar pun gue cerita itu ke nyokap. Kata nyokap kayak, pokoknya emang dulu pernah kejadian relate pas gue masih kecil, bukan masih kecil ya, gue SD apa gimana, gue nginep tuh di rumah Mang Ahin kan dulu di situ.
Nah emang nyokap tuh katanya ngelihat sosok tinggi gede dari dapur itu ngeliatin gue mulu. Gue kan posisi tidur sampai ditarik-tariknya sama nyokap, suruh pindah. Itu relate. Nah, kalau emang nggak percaya tanya ke nyokap gue dah, itu asli. Nggak bisa apa gimana. Kebetulan setelah gue cerita itu sama nyokap, flashback sambil bakar sate, gue tawarin dong namanya ini. Yaudah nih kalau emang mau mah tapi jangan ganggu, gue bilang kan. Sate nih gue kasih 1 tusuk, gue taruh di jendela pisang. Itu mah gue beraniin si sate teh. Yang aneh bin ajaib apa maksudnya kenapa gue percaya hal-hal kayak gitu, pas gue bakar iga gue kipasin bang, namanya sate mah dibakar kan, gue awalnya kipasin berapa kali matang. Si iga bang gue bulak balik mentah, pure mentah, nggak matang. Ya, entah gimana apa, maksudnya gue kan di situ gue udah nawarin, maksudnya ya kalau emang lu mau kayak gini ya udah gue taruh, kalau emang enggak pun maksudnya gue yang penting udah nawarin. Tapi itu masih iga nih, gue bakar bulak balik mentah blas. Tapi arengnya nyala. Buset, areng marong pisan, iganya tetap mentah. Nyokap gue saksinya blas, sampai gue langsung gue ampihin, udah ini mau beres kata gue teh, gue ampihin. Fun fact-nya tau nggak lo? Besok pagi gue cek satenya yang di jendela nggak ada. Tusukan juga nggak ada. Bukan tusuk, jadi emang daging. Posisi daging doang. daging taruh di, kan namanya kaca nako gini ya. Iya. Oh, yang tutup bukan. Oh, tutup buka. Nah posisi gini, gue taruh gini. Itu blas nggak ada. Maksudnya gini ya, konteksnya antara itu beneran Apa sama ucing? atau itu sama kucing apa gimana. Tapi kalau kucing gini Dri, lumayan agak tinggi tuh Tempatnya. itu Nggak ada masih nggak buat tahu. kucing buat diri di situ nggak ada. Nggak ada, teraje nggak ada. Kagak. Nah, iya pakai taraje. Kucingnya makan teraje. Kucingnya ngambil dulu teraje. Serem deh soalnya ini ceritanya. Iya. Ini Emang- beneran emang merinding beneran. lagi Tadi kerasa soal baik-baik gangguan pas Iya, kita bener. cerita. Emang bener, baik-baik gue gangguan. tadi pas Bener-bener bawain merinding. cerita merinding asli. Bener-bener merinding, gue juga merinding bang. Soalnya emang benar itu mah pas dicek sama gue sate nggak ada bang. Maksudnya gue emang di awal tuh gue mikir kucing ini mah mereka masih paginya tuh gue mencoba untuk positive thinking. Tapi buset, ya itu sih believe it or not, you can try, right? Nah itu doang ceritaku bersama Udah. Indomie. Itu Karena yang ini dari cerita Gaweng. Jadi udah ya selesai ceritanya sampai di sini dulu. Karena sebab nggak ada lagi nih buat cerita. Kalau yang mau cerita bahaya. Bener-bener asli. Kagak. Kalau gua pernah waktu kelas 3 SD kayaknya dah. Waktu itu gua ngontrak di Mang Ujang, si Janet. udah net. Gua ngontrak terus Oh iya serius. nah, waktu itu posisinya kalau dulu kan anak kecil tuh rawan, kalau lagi sakit rawan buat ngeliat gituan lah ya. Jadi gua ke warung beli Bodrexin sama gua. Beli Bodrexin, pulang lihat putih-putih nih. Putih-putih kayak pocong, cuman gua masih berpikiran positif kalau itu tuh Jemuran. pohon pisang yang dibungkus Bungkus. karung, tau nggak lu? Kampos. Nah, zaman dulu kan banyak tuh pohon pisang yang dibungkus. Nah, cuman gue cerita sampai rumah mah itu kayak ngeliat ini deh gini-gini. Tahu itu bener pocong, tahu pohon pisang ya. Taunya besoknya gue cek ternyata emang kagak ada pohon pisang. Taunya gue kirain pohon pisang dibungkus. Iya. Karena kan itu kebun ya. Taunya berarti di situ berarti itu emang beneran pocong, karena nggak mungkin malam-malam orang pakai Berdiri. mukena berdiri ya kan. Emang Bete. posisinya di kebun serem banget. Udah situ doang, sama sisanya apa nih ya paling. Gue sebenarnya sakti gue. Dulu gue sakti. Gue juga beberapa kali sering nyembuhin orang kesurupan, cuman tahu bener tahu enggak. Tapi gue percaya nggak percaya sih. Om katanya pernah ada kunti di lapangan Om, lapangan bola yang ono yang dulu apa sih namanya, bola yang Taruna. LDI. Iya. Iya di situ. Om pernah ada yang ngeliat kunti di situ? Nggak tahu gue bener apa enggak. Ada yang punya ceritanya nggak? Tapi Kalau gua- enggak, bukan itu. Fun fact-nya, ketika kita membicarakan hal-hal gaib, Pasti ada yang datang. hal-hal gaib itu pasti Pasti pada nonton ya. iya.
apalagi Tapi bukan lu yang goib yang nonton bukan. Nggak, maksudnya, kayak lu ngerasain entinitas lain gak sih sebenarnya? Entitas kali. Iya, LGBT. Jangan serius men, emang bener kok. Emang udah santai gitu. Kalau ya. gue juga pribadi takut banget itu. Iya. Ntar pulang Anak lari. di pojok lagi ya lari gue mah Pulang lari ya. Segitu teh DKM, segitu teh ketua DKM masih Iya. takut. Tapi emang bener, maksudnya wajar kan, balik lagi percaya hal-hal gaib itu kan balik lagi salah satu dari iman kalau nggak salah ya. Isar. Ipul. Mana baik jadinya teh. Enggak, maksudnya kan percaya hal gaib kan Iya, iman. itu emang sebagian dari iman kan. Iya, maksudnya alhamdulillah gue beriman. Pengen cerita, cuman yang nontonnya dia. Ini kabur ya. Jangan. Kabur udah dicabut. Tapi serem banget sih, udahlah pokoknya gitu aja friend. Jadi apa ya, sebenarnya hal gaib itu ya percaya nggak percaya sih, tapi ya harus kita percaya bahwa ada Iya. makhluk lain di selain manusia atau yang Setelah juga cerita Kunti sini bisa bukan apa-apa pokoknya kita cerita begituan, ntar datang beneran mau disuguhin apa? Floridina. Neng mau Floridina? Enggak mau, saya maunya jus. Oke, teman-teman, jadi itu aja cerita horornya ya. Gua nggak mau terlalu horor karena Nggak terlalu kita dalam ini- lah, nggak terlalu dalam banget dah. sebenarnya kita semua tuh penakut men. Iya. Sama kalau gitu takut lah. Jadi sekarang kita bahas Macannya masih pada kecil soalnya. kalau gua kodamnya juga cacing. Kita next aja buat teman-teman. Jadi kita bahas proyek ke depan. Jadi rencananya nih kita bakal ada Malapetaka episode 2 lah ya. Part Iya. 2 apa episode 2 apa season 2 sih disebutnya? Enaknya season. Season. Oh, season Series 2. dua, series dua. 2. Pokoknya gitulah. Nanti bakalan adalah di akhir bulan ini kayaknya bakalan bisa kita rilis. Akhir apa sih nanti? Juli ya? Agustus ya. Ya bisa awal Agustus, bisa akhir Juli lah nanti ada Malapetaka. Pertengahan juga 2. bisa, pertengahan Agustus juga bisa. Soalnya Buat teman-teman yang belum nonton Malapetaka 1 dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe aja ya, di support, didukung. Buat teman-teman John Slebor yang belum di subscribe Imajinasi Movie, langsung aja. Yang belum nonton filmnya langsung aja komen gua, karena gua juga butuh banget pendapat kalian semua, karena jujur kita juga kalau per actingan kayaknya masih Ya, belajar lah. belajar lah, kayak jujur gue acting takut, paling nggak bisa. Nggak bisa. Capek. Nggak bisa, gue pasti ketawa gue, karena emang nggak bisa lah, gue orang komedi ya, lucu gitu maksudnya. Dia ada ketawa hahihi gitu. Ya sebenarnya kayak model nih ya, khususnya buat masyarakat Bojong, ketika kita bikin horor kayak gini, brandingan kita tetap aja Jo, tukang komedi. Mau lu bikin film seserem apa tuh, kayak model lu yang kemarin scene lu sholat, si Aung sholat diketawain, jadi seakan-akan lebih percaya nasi nggak dimakan nangis nih daripada lu sholat. Iya. Tiba-tiba Kayak nggak percaya gue sholat ya. TTS tiba-tiba sholat. Berarti rencananya akan ada season 2 nya dari Malapetaka. Iya, Malapetaka bakal ada series 2-nya, di mana alur ceritanya lebih banyak konflik-konfliknya ya di cerita di season 2 itu. Sama kita juga bakalan ada penambahan talent yang pokoknya yang pasti ditunggu-tunggu. Talentnya itu mau pokoknya ini aktor kawakan Tunggu kedatanganku. Republik Dracula. Dracula ya. Kalau kagak ngakak, iris kuping. Aduh. Jangan dong, sakit. Ya, cek udah berapa menit. Terus aja. Ya udah, kita ngobrol bebas aja kayak, tapi lebih ke mau horor apa mau Ke film kali Pak ya? oh, Lanjut tuh yang film tadi Pak tuh. apa? Yang film yang mana? Yang Malapetaka 1 tuh kan, biar pada tahu juga, paham juga Pak. Iya, sebenarnya ya Malapetaka 1 itu ini fiktif ya buat teman-teman yang lagi nonton. Sebenarnya Malapetaka 1 itu fiktif, cerita fiktif yang dimana munculnya Malapetaka 1 itu berawal dari keresahan Andri, Ahong, dan langsung dituangkan lah nih ngobrol sama Mas Piki selaku editornya Imajinasi nih, sama yang punya channel Imajinasi Movie. Collab lah, kenapa di podcast ini kita sebut Obras Kain Bor. Itulah obrolan santai karya
Imajinasi X Jones Labor itu, makanya kita namain podcast itu seperti ini. Buat apa sih kelepak. Lain nak ha. Ya jadi sebenarnya ide mereka bertiga langsung dituangin sama Irfan lu namanya gitu. Sanusi Ipang. sama Ipang. Jadi Ipang langsung nulis skrip, dibedah lah sih di situ. Jadi Ipang sama Aung sama Mas Piki udah nih, yaudah dijadikan sebuah mahakarya. Itu jadilah Malapetaka. Dan untuk talent-talentnya juga bisa kalian saksikan sendiri, udah ada kan di season 1 nih, ada Kardun. Nah untuk Mas Maulana ini coming soon. Jadi apa sih? Maksudnya kita spill tipis-tipis dulu aja. Nanti untuk Nentris nih, Mawo nih di Malapetaka series 2 itu dapat talent apa nih, Mawo? Dapat talent apa ya? Apa sih namanya kalau itu? Keamanan. Keamanan Keamanan lingkungan. keamanan sama keaminin. Amin. Ya Rabbal Amin. Dengar-dengar juga bakalan collab juga nih. Jadi si Lin Mas itu nggak cuma Mawo sendiri kan? Ada namanya itu duet sama Aji. Kalau biasa disebut sih Aji Tompel. Aji Tombel. Jadi Anjing nganga. ya sebenarnya kayak model Imajinasi X Jones Labor ini talentnya itu tetap ya orang-orang kita juga, teman-teman dari Bojong. Supaya apa? Namanya juga kan kita memajukan UMKM. UMKM Jual apa? UMKM desa. Ya gitu aja lah pokoknya teman-teman, tunggu aja film Malapetaka 2 selanjutnya. Pokoknya buat yang belum subscribe, sekali lagi gue ingetin buat di subscribe, lu komen di Malapetaka 1, di pokoknya filmnya tayang, lu komen aja sebanyak-banyaknya, lu mau kasih kritikan apapun, tapi kritiknya kalau bisa jangan yang terlalu sakit lah ya. Iya, karena kita aktor baru ya, kalau disebut aktor juga. Iya bukan aktor, kita mah apa tuh, pawang apa kita, wayang. Iya pokoknya Wayang baru. Kalau mau kritik boleh, tapi kritik yang membangun, jangan langsung nyerang individu atau maksudnya langsung merusak mental. Kan balik lagi kita itu masih berproses. Jadi kalau kesalahan acting apa gimana, ada ucapan yang kurang enak lah ditonton, ya mohon maaf aja karena kan kita juga proses belajar. Boleh kritik, boleh kritik ya. Iya, Boleh singkong. masalah. kalau rambut kribo. Kribo. Oke gitu aja teman-teman semuanya. Heeh. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya bareng kita semua. Yup. See you, bye-bye. Selamat beristirahat. Yo man, selamat Semoga malam, Jumatan. podcast ini nggak ada isinya emang, tapi semoga bisa nemenin kalian makan soto babat. Yoi. Jangan Sobat. lupa di Dadah. subscribe. Subway Sup. Game Itu. Subway Sup. Ya pokoknya jangan lupa. Dadah. Saya Banyak ngomong lah, kalau udah tadi banyak ngomong lu udah lu ikut aja. Jangan tertipu daya.